Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Riki dengan NIM 22650015. Saya berasal dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 pada mata kuliah Cybercrime and Cyber Law, yaitu menentukan pasal-pasal pada cybercrime. Langsung saja, hukum Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tindak pidana umum dan tindak pidana yang terjadi dalam dunia digital. Pasal-pasal yang akan diterapkan yaitu pasal KUHP dan juga pasal ITE. Pasal KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kumpulan peraturan hukum pidana yang mengatur berbagai tindak pidana umum. KUHP pertama kali diberlakukan pada masa penjajahan Belanda dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Setelah Indonesia merdeka, hukum ini tetap digunakan dengan beberapa perubahan. Cangkupan KUHP. KUHP mengatur berbagai tindak pidana umum yang terjadi dalam masyarakat, seperti pencurian pada pasal 362, penganiayaan pasal 351, pembunuhan pasal 338, perusak barang pasal 406, dan juga penipuan pasal 378, dan lain-lain. Sanksi dalam KUHP mencangkup pidana penjara, denda, dan hukuman tambahan seperti perampasan barang tertentu. Tujuan utama dari KUHP adalah memberikan efek jera dan memastikan keadilan di masyarakat. Fungsi utama KUHP yaitu untuk menegakkan hukum pidana umum, melindungi hak-hak masyarakat, dan juga mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana umum. Sedangkan pasal ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE dibuat untuk mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di ruang digital. Cangkupan pasal ITE. ITE mengatur berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di dunia digital, seperti pencemaran nama baik, yaitu berada di pasal 27 ayat 3, hoax dan berita bohong, pasal 28 ayat 1, akses ilegal, pasal 30, distribusi pornografi, pasal 27 ayat 1, dan juga penipuan daring, pasal 28 ayat 2. Sanksi dalam pasal ITE. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE meliputi pidana penjara, denda, atau keduanya. Contohnya pasal 45 ayat 3, memberikan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta untuk pencemaran nama baik. Fungsi utama pasal ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Yang kedua, menjamin keamanan transaksi elektronik. Dan yang ketiga, mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana cyber. Selanjutnya itu, kita akan menentukan pasal-pasal dari 3 kasus berita yang berhubungan dengan serangan cyber yang telah kita bahas juga di tugas 1 dan juga tugas 2. Oke, langsung saja. Tugas yang pertama, berita yang pertama tentang Bareskrim tangkap guru honorer peretas situs dan jual data milik BKN. Jadi ini berada di pasal 30 ayat 1, 2, dan juga 3 UU ITE tentang akses ilegal atau hacking. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sanksinya yaitu diatur dalam pasal 46 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan atau denda maksimal 800 juta. Selanjutnya, berita yang kedua
Jadi, belum. Ini masih berita yang pertama. Jadi ada beberapa pasal yang berhubungan dengan berita yang pertama tadi. Selanjutnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE tentang pengubahan dan transfer data secara ilegal. Jadi ini masih masuk ke berita yang pertama tadi. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Sanksinya yaitu diatur dalam pasal 48 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun dan atau denda maksimal 3 miliar. Selanjutnya pasal 36 Undang-Undang ITE tentang penyalahgunaan data elektronik yang menimbulkan kerugian. Pasal 36 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksinya diatur dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Selanjutnya, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 KUHP berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selanjutnya, mereka yang dengan pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 56 KUHP. Dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya berita kedua, dia itu tentang 5,5 juta anak Indonesia jadi korban pornografi. Menko Polhukam, korban murid PAUD sampai SMA. Jadi kita menetapkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tentang pembuatan, penyebaran, dan penyalahgunaan pornografi anak yang terletak di pasal 4 ayat 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Yang kedua, penyediaan jasa pornografi yang melibatkan anak. Sanksinya diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 6 miliar. Selanjutnya masih dengan berita yang sama, itu ditetapkan di pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tentang anak sebagai objek atau model dalam pornografi. Pasal 6. Setiap orang dilarang menjadikan anak sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Sanksinya diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 7,5 miliar. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten pornografi melalui sistem elektronik. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sanksinya yaitu diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Lanjut,
Masih di berita yang sama, pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, tentang kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, kekerasan seksual terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Pasal 82 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, eksploitasi seksual anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Selanjutnya pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tentang kewajiban negara dan melindungi anak. Pasal 56 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan melindungi anak dari pelibatan dalam kegiatan dan konten pornografi. Pasal 57, setiap orang dilarang memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual, komersial, dan atau pornografi. Sanksinya diatur dalam pasal-pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya, berita ketiga tentang KPAI, Luluk Nuril lakukan cyberbullying, korban hilang percaya diri. Jadi di sini ditetapkan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dia dikenakan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Selanjutnya pasal 29 Undang-Undang ITE tentang ancaman dan intimidasi melalui media sosial. Pasal 29 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sanksinya diatur dalam pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Pasal 310 KUHP tentang penghinaan secara umum. Pasal 310 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sebulan, paling lama 9 bulan atau pidana denda. Pasal 310 ayat 2. Jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditampilkan di muka umum, maka ancamannya pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Lanjut, pasal 311 KUHP tentang fitnah. Pasal 311 ayat 1. Jika yang bersalah melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis diizinkan membuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan jika tuduhan itu tidak terbukti, ia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tentang kekerasan psikologis terhadap anak jika korban adalah anak di bawah umur. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Pasal 80 ayat 2. Jika kekerasan menyebabkan anak mengalami luka berat, ancaman pidana ditingkatkan hingga 5 tahun penjara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas ketiga yang berhubungan dengan pasal-pasal yang diterapkan pada cybercrime. Mohon maaf bila kata-kata yang salah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.